Kebetulan sistem transfernya Indonesia itu tidak sama seluruh dunia. Itu koplak. Itu teman-teman harus tahu bahwa sistem transfer kita di 2023-2024 itu tidak sama sistem transfer di seluruh dunia kebanyakan. Buang duitnya itu maksudnya di putaran kedua ngerombak total lagi mas? Iya, ngerombak pemainnya lah buang duit toh. Iya. Merekrut pemain lagi, pemain asing lagi, ini dicoret padahal sudah didapat kontrak segini, harus ada win-win solution buat keduanya. Eman. Tolong disediakan psikolog lah. Yang bener-bener kayak menetap kayak Mas Afif nih. Carilah di Surabaya ini pasti ada kok. Pasti ada. Kalau Mas Afif sekarang di timnas, cari yang hampir kayak Mas Afif tapi masih di Surabaya. Itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulu Tripod, jumpa lagi di Tripod edisi setelah Lebaran ya. Minal aijin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Salam satu nyali, Wani. Di lagi Tripod ketekan tamu spesial di dunia supporter dan sepak bola khususnya di Surabaya. Jadi beliau ini sangat aktif di dunia sosmed, di Twitter, di Instagram dengan akun Statrawon. Kita sambut Mas Dion Prastia. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam. Salam satu nyali. Wani. Mas Dion. Gimana kabar? Ini kabarnya Mas? Surabaya nih Mas ya? Surabaya naik. Oke, gas. Iya kabarnya Mas? Api, alhamdulillah. Sesuai gak ketemu Surabaya ini nang di sana. Anu lah. Apa? Macul. Sekarang di Lombok ya kalau dengar-dengar ya nggak salah ya, nang Lombok Mas yo. Mas Dion, sampai ini kan aktif di menulis buku, sampai ada terbitan buku ini di tahun 2018 Mas Dion ya. Iki Persebaya Anthem, jejak Legion Asing Tim Bajul Ijo. Dari pembahasan ini tentang beberapa ini Mas Dion ya, apa pemain-pemain asing yang pernah nanggone Persebaya. Ya. Mas Dion, awal mula terbentuknya Statrawon atau belajar statistik dulu sepak bola untuk selama ini Mas Dion sampean. Jadi gini, Mas Yuda, awalnya 2017 lah, aku nggak salah eling. Aku melok kelasnya Sima Maung. Sima Maung, orang Bandung ya. Nah, ke sini ada kelas sama Bonek Kampus kalau nggak salah dulu. Bonek Kampus. Saya iseng ikut, pengen tahu kayak gimana. Nah, sebelum itu saya sudah punya materi buku ini. Oke. Nah, sebelumnya saya sudah punya materi, tapi menjadi buku ya. Belum jadi buku. Punya materi ini. Nah, terus habis itu belajar sama Sima Maung itu tadi. Kayak gimana, cuma singkat kok, sehari aja. Oh, kayak gini arahnya begini. Nah, kalau ditanyakan Statrawon niki belajarnya dari mana, terus terang saya ini otodidak sebenarnya. Tapi ada patron yang bisa saya contoh. Misalnya Duncan Alexander-nya Opta. Itu saya contoh, saya nyentuh seperti itu. Dan menurut saya pribadi, sangat sayang Persebaya itu tidak digarap seperti ini, ya. Terus terang saya memang tidak ada profit di sini, tidak ada profit. Saya malah pengennya. Ini dalam konteks Statrawonnya ya, Statrawonnya sendiri tidak ada profit di situ, tidak ada profit. Tapi ini lillahi ta'ala, karena saya punya prinsip bahwa salah satunya adalah ilmu yang bermanfaat, yang nantinya mungkin buat saya pribadi ya, moga-moga ya teman-teman juga bermanfaat. Oh ternyata begini. Karena sayang. Misalnya Persebaya yang sudah sebesar itu, setua itu, dan dengan pendukung militan, di Jarobrek biasa ngono yo sepo rasanya. Nah itulah kenapa saya kok tertarik. Waktu itu saya juga konsultasi sama teman-teman dari pemerintah sejarah Persebaya, sama dari EJ, Musik Jiwaku. Saya sering ngobrol, Mas Bimo, Mas Oriza, terus banyak lah di situ saya ngobrol juga. Gak apa-apa nggak wae, gak ono nang Surabaya iki soalnya. Ya. Karena nggak ada itulah saya bikin.
Dan semoga bisa istiqomah sampai nanti, sampai sekuat saya bisa lanjutkan itu. Bahkan Persebaya pun sekarang pakai ya itu kayak apa? Analis ya? Analis ya. Ya. Sama kan ya, analis statistik ya, sama ya. Program itu ya. Itu lebih detail. Lebih detail. Karena dia lebih melihat bagaimana pemain-pemain yang ada di atas lapangan hijau itu bergerak, bermainnya seperti apa, menganalisis. Gitu. Mas, sepenting apa sih Mas? Emang atau ada pengaruh tak statistik ini? Kalau di zaman-zaman era dulu kan tidak ada sama sekali ya kan. Mungkin di Eropa sudah mulai sudah ada kan. Untuk nang Indonesia dewe, itu jarang kan di tahun-tahun 2017. Mungkin aku ngerti ini itu stetoskop ya. Stetoskop ya. Terus lapang bola ya, lapang bola itu yang di Bandung kalau nggak salah. Lapang bola ya. Di Madura, stetoskop itu dari Madura. Terus akhirnya adalah Persibaya punya Stad Rawon. Ceritanya nama Stad Rawon itu loh, maksudnya kok Rawon nih loh Mas. Oke lah, Stad mungkin statistik ya, Rawon nih loh, ya apa sih? Aku isin lah ngomong. Jadi gini Mas Yuda, sebetulnya Rawon itu ya, Rawon. Arek Jatim ya, terus kenal Rawon. Iya pastinya. Tapi sebenarnya itu panggilan saya waktu saya SMA dulu. SMA saya kan SMA 2 sih. Komplek. Surabaya. Surabaya. Teman-teman panggil Rawon. Dan saya nggak ada marah, nggak ada marah. Iya, kan biasa. Saya memang kulit saya kayak rawon. Nama panggung istilahnya. Nah, kesini sini ada kayak begini ya, saya mau bikin stat apa nih? Dulu kan saya tulisnya Opta Rawon gitu ya. Nah, kok sama kan nggak boleh. Akhirnya saya milih stat Rawon. Nah, arek-arek Persebaya itu biasanya loloan kan, Rawon ini. Iya benar. Rawon ini lah artinya macam-macam. Foto karo misalnya, kon jancuk kon. Nah, kan kayak gitu. Multi tafsir. Nah, rawon di sini bisa rawon yang enak, bisa rawon. Niku ireng. Nah, bisa kayak ngono. Iso rawon sih ternyata kecewa. Iso rawon kon gak umpannya. Tergantung konotasinya. Tapi lebih kalau start rawon, kenapa saya pilih? Biar bisa diterima oleh masyarakat banyak. Rawonnya itu loh nggak ada. Kalau mau bikin start soto atau start cikur, monggo silakan. Tak pikir singkatan rawon, singkatannya apa rawon? Kamu jangan mikir ya orang ini. Start pasti statistik kan. Rawon itu. Mas Yuda. Terus akhirnya terbitnya ini dulu Mas ya, menulis buku dulu, baru start rawon, baru statistik ya. Sebenarnya pada saat saya sudah menerbitkan buku ini, pelan-pelan saya menyisipkan. Belum ada mereknya waktu itu. Belum ada mereknya kalau ada grup Facebook yang namanya Pemerhati Sejarah Persebaya. Saya sering nulis ngasih di situ data fakta begitu dengan statistik. Belum ada mereknya, masih kasar-kasaran seperti itu. Nah, di 2019 saya putuskan, kita nyemplung di media sosial termasuk IG sama Twitter. Sama IG sama Twitter. Nah, di IG waktu itu yang akun saya pertama sudah sampai 10.000 lebih, tapi karena kesalahan saya sendiri, akhirnya hilang akunnya. Akhirnya hilang kan yang sekarang. Nah, di Twitter kita masukkan sana karena Twitter itu lebih terdidik. Jujur aja, ini kan masa yang berbeda nih. Kita bicara Facebook, kita bicara Instagram, kita bicara Twitter. Ini masa yang berbeda. Ya, no hard feeling ya, nggak boleh hard feeling karena itu sudah beda. Nah, Twitter, maksud saya masuk ke Twitter adalah kita bisa memberikan edukasi di situ. Dengan tulisan panjang, yang mana nanti mungkin kita akan membahas bagaimana dengan clue-clue yang menyesalkan tadi itu ya, nanti kita bahas. Kadang gini Mas, sampai setelah si David da Silva nyetak gol yang keberapa, terus si asis yang ke apa itu, aku sampai kadang mikir gini Mas, iki sopo sing ngitung maksudnya dari sopo ya, misalnya sing cover sampai ngitung mulai tahun piro, ya kan? Sampai isok nomor ini gol yang ke 1000 atau ke berapa, seperti itu Mas. Jadi gini Mas, sebetulnya data atau emang dari dulu sudah ada data tentang sepak bola itu kan sepak bola Indonesia ya, itu terserak, banyak terserak ya, tersebar di mana. Dan tugas kita adalah mengumpulkannya. Mau nggak mengumpulkan kayak gitu? Mengumpulkan data itu. Jadi misalnya kayak kita cut ya, perserikatan masuk ke Liga Indonesia, Liga profesional, kita cut ya. Jadi kita nggak bahas yang lama itu nanti, itu ada sendiri hitungannya. Kita bicara Liga Indonesia. Kapan Liga Indonesia dimulai pertama? 27 November 1994.
Pertama, Kansas Liga Danhill. Danhill. Persebaya lawan PSM di Surabaya. Siapa pencetak golnya? Ada datanya. Ahmad Said. Gol pertama. Artinya kita tinggal nyari toh jadwalnya, nyari satu-satu. Beruntungnya kita punya yang namanya tabloid bola zaman dulu. Iya. Bola kompetisi, gol, kita punya seperti itu. Iya, Dan benar Mas. ada beberapa yang memang kita bisa beli. Kita bisa beli waktu itu. Nah, beli secara ini ya, secara digital ya, kita beli. Di situ kita ngurut sama teman-teman dari PSP juga ada tuh, ada Mas Agus Al-Fatih, ada Mas Roni, Kris Biantoro, itu juga bantu. Nah, akhirnya kita urutkan itu. Satu ini, oh berarti nanti kalau yang ke-50 ini, nanti yang ini. Nah, itu yang lebih lama ya, Liga Indonesia. Kalau kita bicara era Liga 1 ya gampang. Golnya Persebaya pertama siapa di Liga 1. Tapi kan kita bicara yang lebih panjang itu akan lebih banyak data yang masuk. Kan? Angka yang lebih gede, lebih seru. Kita masukkan di situ. Tapi kita bagi dua akhirnya. Persebaya di Liga Indonesia termasuk di Divisi 1 sama Persebaya di era Liga 1. Jadi kayak misalnya kemarin kalah nih 3-0 nih ya di kandang sendiri. Itu adalah kekalahan terburuk Persebaya sejak promosi di tahun 2018 di Liga 1. Di Liga 1. Tetapi sebelumnya di tahun 2007 Persebaya juga pernah kalah 3-0 di kandang sendiri. Iya sama belum, itu masih 2007. ISL itu liga apa namanya, masih divisi utama yang ancur-ancuran waktu itu kalah 3-0 tahun Persiba Balikpapan gitu. Mas Dion, ono piro tim sampean di Stad Rawon? Kita ada 4 orang termasuk saya 4 orang, tapi memang lead-nya dari saya. Kecuali yang Twitter itu adminnya juga ada 4 orang termasuk saya. Yes, monggo silakan mau tulis apa aja, monggo tuh Pak saya kasih batasan. Kamu nggak boleh menyerang personal, kamu nggak boleh membahas hal yang ini nggak boleh. Itu. Jelasnya dalam bentuk suatu kayak akun ya, akun IG ataupun Twitter. Itu kan yang notabene untuk semua gitu kan. Pasti kan ada apa ya Mas ya? Istilahnya enak gak enak ya. Pernah gak sih Mas dihujat? Oh pernah. Seperti itu. Tahu nggak sih dibisu-bisui? Oh pernah. Kan karena kan notabene kan lebih condong ke Persebaya kan. Persebaya dan bonek lah istilahnya pastinya tuh ya. Pernah nggak Mas kejadian ini? Pernah. Ini saya bicara di Twitter ya. Kalau Instagram nggak pernah ada yang misu-misu, nggak pernah ada karena mereka kan melihatnya berdasarkan visual ya. Lebih suka ke visual. Ya, benar. Jarang lihat caption, jarang. Kalau Twitter, pertama kali saya serius di Twitter itu di 2021 kemarin, memperkenalkan yang namanya tebak gambar dan lain sebagainya itu misu-misu. Tetapi Mas Yuda harus tahu bahwa di Twitter itu kan polarisasinya jelas tuh. Yang bahas Persebaya itu yang kebanyakan orang marah-marah di situ kan. Yeah. Orang marah-marah. Ini yang tidak bagus. Persebaya ini adalah banyak orang yang ingin itu semuanya itu ya kita nikmati, tidak usah marah-marah. Ya marah-marah boleh, tapi tidak usah yang berlebihan gitu loh. Akhirnya kita masuk sebagai akun edukasi di situ. Meskipun ya pada akhirnya saya kalimat dinamis. Kalau sekarang yang dinamis itu yang diserang Simbah itu, nah itu saya yang pertama kali mengenalkan. Tapi ya apa? Memang resiko. Kan kita harus ngasih tahu ilmu kan resiko itu kayak gitu. Kanjeng Nabi aja dimarah-marah sama orang, kok masa ya saya manusia biasa aja dimarahin orang. Tapi sama nyikapinya santai aja, nggak usah no hard feeling karena pasti di dunia medsos itu pasti ono serangan, ono hater lah, istilah hater pasti ada. Iya pasti, tapi prinsipnya begini. Jika Anda diserang, slow aja, nggak usah ditanggepin. Saya bilang sama tim saya begitu, nggak usah ditanggepin. Slow aja, kan kita nggak tahu dia nembaknya dari mana. Belum tentu itu akunnya bener. Padahal yang akun telur-telur gitu kan, angka berapa? Ya, bodong-bodong gitu. Nggak usah reaktif. Yang penting kita edukasi dan saya kira teman-teman sudah mulai menikmati gitu loh dengan segala kekoplaan dan kekonyolan yang tidak ada di
akun Sastrawan Twitter itu gitu. Terus aku sering ngikuti Mas di Twitter sama Instagram, cuman lebih condong ke Instagram sih. Ya. Sastrawan beberapa musim yang ke belakang, ini musim yang buri ini sering memberikan sebuah clue-clue, ya kan? Nah, apalagi setelah ini ya, kemarin ini kan di akhir-akhir musim sampai mau ke awal musim pembukaan liga berikutnya, itu masih ngasih clue-clue bahwasanya kayak pemain yang akan datang, terus siapa yang di deal transfer, bursa transfer seperti apa, istilahnya kalau rumor ya, rumor Mas. Nah, itu apa Mas? Tujuannya maksudnya awal gimana, terus dapat infonya dari mana, bahkan yang terakhir kemarin-kemarin ini bahkan Sastrawan itu ada yang nyebut ya itu Golmin itu ya Mas Dion Sastrawan. Jadi Golmin itu ada rumor ini Mas Dion juga ikutan kena rumor, jadi dipikir Golmin itu Mas Dion, apa bener Mas seperti itu? Ya gini. Lah belakangnya lagi nih Mas. Begini. Jadi kalau teman-teman itu malah sebenarnya bukan saya yang diserang. Kalau untuk rumor ya, Goldmin itu saya enggak. Justru pure ke Goldminnya sendiri. Jadi di sini saya ngomong nih ya, Goldmin itu sendiri, Sastrawan juga sendiri. Tetapi semangatnya sama untuk memberikan edukasi. Itu. Nah, kalau tadi pertanyaan tujuannya ngasih rumor itu apa? Begini, di dalam dunia sepak bola modern itu kan nggak enak ya kalau nggak ada rumor ya. Tentunya rumornya disesuaikan dengan adat ketimuran ya, nggak yang belak-belakan harus ini begini, ini pergi gara-gara sakit, ini pergi gara-gara begini, enggak. Kita tuh sesuaikan dengan adat ketimuran meskipun bukan yang mungkin yang kalian harapin ya. Kudu sing koyo ngono. Kadang kan rumor sing tak kasih kan enggak cetha welo-welo ya. Enggak jelas. Pakai petunjuk lah, pakai inilah, tebak-tebakan lah, yang dulu awalnya gampang. Jadi aku dulu mulai mikir. Nah, iki apa ongko terus iki terus kadang nabi gambar iki ketemulah sebuah nama. Akhirnya ngono. Itu saya ada maksudnya Mas. Aku itu pengen teman-teman itu ada fun-nya gitu loh. Meskipun yo miso-miso paling ya. Sama paling yo miso-miso. Ya, sama. Miso-miso tapi kan paling enggak iki nih enggak digawe. Ya. Nah, ini menjadi berbeda pada saat ada Mbah Goldman tadi itu. Dia kan dengan cekak welo-welo ngasih nama. Langsung. Ya, benar. Tapi udah itu terserah dia. Tapi aku akan terus istiqomah dengan cara-cara seperti itu. Meskipun mungkin jawabannya ada di sana, mungkin ya kayak gitu. Jadi kayak kemarin misalnya ada pemain pakai baju Prancis nomor 9 gitu. Ya Sanogo kan. Dengan mudahnya diambil oleh akun lain. Oh ini ya targetnya Persebaya. Langsung gitu ya. Oh ya sudah, silahkan. Tapi kalau bisa mencermati apa maksud saya itu plus tulisan captionnya seperti apa, itu pasti ada maksudnya, gitu loh. Nggak bisa ditelan mentah-mentah. Itu saya berharap seperti itu. Dan saya ingin originalitas dari Sastrawan tetap ada seperti itu. Untuk info Mas, kadang kan info Sastrawan itu juga hampir untuk rumor ya, itu hampir 80 sampai 95% lah, itu tepat. Nah itu info-infonya itu dapat dari mana Mas? Itu sebelum semua akun-akun Instagram ataupun Facebook yang lain itu aku ngerti acuannya atau kiblatnya untuk rumor itu Sastrawan di Twitter ataupun di IG waktu yang akun lama ya. Itu Mas. Info yang jenengan itu dari mana sudah Mas? Ya banyak, infonya banyak. Mulai dari tier A1 sampai A7 itu ada. Ada ya. Ada A1 sampai A7. Tapi begini Mas Yuda, dalam mengelola informasi itu kan kini paham ya. Kita juga bekerja dalam kesenyapan dan kesunyian ya. Ada informasi yang ternyata cukup awak dhewe tok sing ngeruh. Ternyata tapi bareng ngono ono sing oke, ini enggak apa-apa. Sama kayak saya menyebutnya saya Fabrizio Rawono. Masih ingat kan? Fabrizio Romano, Fabrizio Rawono. Saya coba seperti itu. Itu ada deal, ada kesepakatan antara saya dan yang pemberi sumber bahwa boleh silahkan, nggak apa-apa. Jangan Mas, ini jangan dulu, gitu ya. Ini boleh, tapi cuma sebagian. Yang ininya nggak usah. Ini boleh, tapi nilainya nggak usah. Ada kayak gitu. Ada etikanya Mas. Jadi nggak angger moro-moro dikeluarkan gitu, enggak. Karena kalau masalah rumor-rumor itu sempat beberapa teman-teman bonek yang lain tuh mikirnya sok wong jero.
Nah, kata-kata orang dalam itu. Nah, makanya kan saya juga punya program dengan IC, bukan orang dalam. Bukan orang dalam. Nah, ini bersihnya gini, teman-teman di Surabaya juga harus melek bahwa sepak bola saat ini, sepak bola saiki itu gak kayak zaman biyen. Yang mana hanya dikonsumsi orang-orang tertentu. Nah, ini seharusnya hal kayak gini ini juga bisa dinikmati bersama. Kalau official buat seperti ini, itu tidak mungkin. Ya, Ya kan? ya. Nggak mungkin kan? Nggak mungkin. Nggak mungkin. Guyonan kan Nggak jadinya. mungkin, nggak mungkin misalnya bikin rumor-rumor begitu kan nggak mungkin. Ya. Akhirnya yang menggunakan siapa? Ya orang-orang yang bergerak di bidang yang bersinggungan dengan Persebaya tadi itu, ngono loh Mas. Sedangkan Persebaya sendiri kan punya MO ya. Nah, Pernah nggak ditegur? Ojo, ini, ojo DCI. oh enggak Nggak pernah ya? pernah karena jadi begini. Saya pernah berhubungan dengan jujur sebenarnya penyampaian dia terhadap saya itu agak kurang ya. Dalam beberapa memang kurang. Tapi saya ingat bahwa oh ya wis, oke. Nah, suatu ketika saya berpikiran bahwa iki kayak misalnya hatiku loro, mandek iki aku tak rawon. Tapi balik lagi, untungnya saya ingat bahwa oh cok, niatmu mau apa? Tetaplah berbagi kebaikan. Wong Yeah. wong apik, wong elek jarno elek, enggak apa-apa. Tapi akhirnya saya enggak pernah lagi berhubungan dengan dia dan dia telepon saya dengan dia contohnya di Twitter tadi, pertanyaan tadi ya. Akunnya dia itu kok ngerti itu kan di Nah. ada saya tahu akunnya dia Karena kita pasti teman-teman bonek juga pasti kok ngerti aja itu kan di jero ta, makanya kan orang dalam seperti itu. saya pernah begitu di Twitter. Jadi misalnya saya membawa aku ini nggawa sesuatu sing anyar misalnya pemain A, Fresh lah ya. pemain A fitness 80%. Itu kan gimmick toh. Ya toh. Harusnya orang tuh paham gitu gimmick, gak usah diambil sing serius. Wah, ngerti metodenya apa? Nah, itu. Jarno Mas ben koyo ngono. Yes. Oke. Sampai pada akhirnya kemarin ya, Yes. itulah. Ya. Ah. Yes. Yes. Mas Dion, Nah, seberapa balik nang statistik Mas ya? Seberapa pentingnya sih statistik? Kalau mungkin kalau di luar negeri sudah memakai metode seperti itu ya, analis statistik ya. Seberapa pentingnya sih statistik ini untuk di Liga Indonesia khususnya Persebaya? Sampai Persebaya pun di musim ini mendatangkan Mas Rohman ya. Rohmat ya, Mas Rohmat untuk menjadi programmer analisis statistik ya. Menurut saya gimana Mas itu Mas? Seberapa penting? penting. Saya kira penting banget Mas. Soalnya apa? Statistik iki lek cuma angka. Sopo sing analisis? Artinya analis ini, kayak Mas Rohmati kan juga melihat angkanya, juga melihat fisiknya. Main ini bener nggak itu kayak apa? Akhirnya dijadikan sebuah laporan kepada pengambil keputusan. Itu penting. Jadi misalnya nih, So Yamamoto Ya. musim lalu double digit kan, golnya double digit, asisnya juga. Catatan saya nggak double digit sih 9 sebenarnya. Dengan penampilan seperti itu dia layak mendapatkan perpanjangan kontrak nggak? Karena sempat nggak mau diperpanjang, sempat hampir tidak diperpanjang. Kalau dengan hasil statistik wajib diperpanjang. Statistik dan penampilan karena kita lihat videonya dari awal sampai akhir Ya. ya. Kira-kira pantas nggak? Sampai jadi kalau melihat kira-kira pantas diperpanjang nggak? Kalau saya pribadi ya, pandangan saya angin-anginan Mas. Angin-angin. Tapi kira-kira pantas diperpanjang nggak? Yo pantes lah. Dengan rapornya tadi ya. Ya, semakin ke sini dia semakin bagus sebenarnya. Tapi hampir tidak diperpanjang. Sampai akhirnya tetap dipakai lagi. Kayak begitu. Kan gini, keputusan itu harus hati-hati. Misalnya So Yamamoto tidak diperpanjang. Apa yang terjadi? Gejolak eksternal. Ya apa sih manajemen ini? Oh mainnya api loh. Ini ngegolno 11 kebobolan asisnya Asis. 10 9 kok catatan saya. Masa nggak diperpanjang? Wah pengaruh duit.
Ini harus hati-hati. Jangan sampai kesalahan mengambil keputusan akan menimbulkan kesalahan lagi di belakang. Ngono, Mas. Jadi dari performa individual ya awalnya, terus akhirnya terbentuklah statistik performa tim ya. Nah, performa tim, apakah dia juga individu dulu, terus secara tim seperti apa? Saya yakin Mas Rahmat lebih komprehensif, lebih detail daripada aku lah. Aku ini apa sih? Kayak ngono tok ae lah. Cuman saya sih anggap yo bukan aku yo apa Mas, tapi sama memang orang yang apa ya, punya kenal yang benar-benar keren lah Mas. Maksudnya statistik itu yang luar memang penting banget, yaitu performa individu akhirnya terbentuklah performa tim seperti itu. Iya, memang harusnya seperti itu. Cuma kalau saya memang lebih seneng ya yang diambil ini adalah tim dulu, misalnya di sejarahnya kayak tadi gol pertama, gol ke 1000 apa berapa lah itu sesuatu yang menyenangkan. Kalau saya lihat data menyenangkan seperti itu. Tapi kalau kita melihat secara keseluruhan dalam satu pertandingan, kita ini ada berapa kali sentuhan. Ya. Saya juga ada seperti itu. Cuma kan tidak semuanya bisa kita tuangkan. Iya. Ada beberapa kita simpen, terus mungkin nanti kayak di musim lalu nih ya, dari deretan back-backnya Persebaya saya bikin rapor. Ada itu waktu itu. Ini sekian clearance sekian. Deretan efektivitasnya di mana. Itu bisa dibaca oleh tim pelatih seharusnya. Bahkan sing nggak ngerti pencetak gol terbanyak itu arek bonek-bonek sing maksudnya apa kayak Arab diri ya tanpa ada data ya. Itu ngerti ini pencetak gol terbanyak waktu itu Jackson ya. Terus Jackson di Persebaya maksudnya. Di Persebaya. Terus kalah sama pemain asing pencetak gol terbanyak itu Jackson F. Tiago. Tapi pemain lokal pencetak gol terbanyak Uston Awal. Uston. 60 berapa itu Mas? 63. Betul. Pemain termuda pencetak gol bagi Persebaya di era Liga Indonesia sejauh ini adalah Andi Firmansyah. Tapi di era Liga 1 Marcelino. Itu kadang-kadang orang bisa salah. Oh kok biar jarene ini ya? Membedakan antara apa generasi liga ya kan, generasi liganya. Liga yang dipakai, tapi kadang-kadang yang ngutip wartawan yang ngutip itu salah. Nah, itu divisi informasi ya, biarin aja karena saya yang punya informasi kan saya. Pas jadi statistik itu lebih sangat penting digawe individual untuk performa individual sama performa tim. Bicara ngomong-ngomong performa Mas. Performa Persibaya gitu ya. Dari yang menurut sudut pandang jenengan, dari kita bicara yang musim ini aja lah ya. Musim ini. Dari awal musim sampai pertandingan terakhir kemarin lawan Dewa United. Oke. Awal musim ya. Kalau kita bicara di awal musim ini sebetulnya Persebaya ini punya rentan. Bahasa saya rentan. Memang digadang-gadang sebagai punya penyerangan yang terbaik pada saat itu di awal musim. Saya ingat dan target juara, jangan lupa. Dan target juara, iya. Kenapa bilang seperti itu? Kita melihat bahwa permainannya bagus ya. Di awal pramusim dengan lawan Persis Solo kan. Iya, benar. Nah, ingat pemain ini dipilih oleh pelatih Aji Santoso. Sebelumnya, oke. Pelatih Aji Santoso. Nah, menjadi goyang pada saat tidak bisa meraih kemenangan, bahkan kalah kan di awal-awal musim. Awal musim itu menjadi goyang dengan materi yang dianggap paling bagus dan target juara itu menjadi sebuah kontraproduktif buat tim ini. Malah kontraproduktif. Menurut saya ekspektasinya gede karena kan dikasih beban seperti ini. Kudu juara. Ternyata di atas lapangan hijau. Mentalnya beda. Tidak hanya mental Mas sebenarnya. Apa yang terjadi di lapangan itu ada yang namanya wasit, asisten wasit, itu kan banyak. Kita sesuai ekspektasi lah. Nah, kita lihat aja yang pertandingan kedua melawan Barito. Song ditarik bajunya. Harusnya penalti. Ya. Tapi tidak penalti. Nah, hal itu kan kita tidak bisa prediksi kan Mas ya. Tidak bisa prediksi. Nah, itu akhirnya terkumulasi, tidak bisa menang, tidak dapat penalti atau apa, kumulasi, akhirnya Coach Aji mundur. Nah, Coach Aji mundur, pemain yang disisakan pemainnya dia masih bisa dihandle oleh asistennya. Coach Uston. Ya.
Ini Caretaker ya waktu itu ya. ya, dan menang. Iya, beberapa pertandingan menang gitu. Menang, Ah. kan Uston Nawawin gitu kan. Iya, benar. Menang. Tapi pada saat masuk Joseph Bumbo, maksudnya bagus, dikasih pelatih yang bagus sih, Joseph Bumbo. Beliau ini orangnya adalah tipe pelatih yang benar-benar profesional. Tidak ada namanya ngajarin hal dasar, tidak ada. Kita tahu di video-video marah-marah kan. Ya. Itu benar. Itu benar. Bakal di gimmick sama anak BC apa? Prokrasnar. Iya, Itu. Cuma permainannya bagus. Kita lihat bagaimana ngelawan Arema. itu mainnya bagus toh, transisinya bagus lah. Nah, tetapi kondisi ruang ganti yang tidak bagus mengakibatkan itu tadi mentalnya acak-adul akhirnya. Yang kan banyak pemain mudanya. Iya, benar. Nah, ini kan gini, pemain muda ini investasi sekaligus juga mungkin handicap. Nek jari itu ya tantangan. Lah awakmu gak iso gawe nih buyar. Nah, itu terjadi dengan Persibaya saat ini. Pemain mudanya katakanlah gemuk di tengah ya. Iya. Gemuk di tengah tapi posisinya meh podo-podo kabeh. Uston bisa pakai. Joseph Bumbo. Bumbo tidak selalu memakai pemain itu kan. Pergantiannya kan yang itu kan kayak Ya. gitu. Oke. Habis itu dipecat. Dred. Uston lagi. Harapannya apa? Tetap Nawawin toh. Tapi ternyata mentalnya sudah jatuh. Ini yang harus diperbaiki, mental. Nah, hal-hal inilah yang harus dilihat oleh manajemen. Butuh nggak sih psikolog? Kalau yang saya tahu psikolognya ada, cuma bukan kayak Mas Afif zaman dulu. Oh iya, Mas Afif. Bukan kayak Mas Afif. Psikolognya ya katakanlah panggilan lah ya. Kayaknya sponsor ya, salah sekali. Ah iya, ada. Tapi ini kan sesuatu yang harus dipotret oleh manajemen. Bahwa tim ini butuh Pendekatan yang lebih ini. lebih intens. Dan di saat itu kan pemain seniornya nggak ada. Di awal musim kan dicoret. Pemain senior, Saifuddin nggak ada. Iya, coret. Randy memutuskan nggak ada juga. Dicoret. Nah itulah kenapa pada saat Ustonnya itu gagal, di tengah-tengah itu kan masuk pemain-pemain baru toh. Iya, Yang kebetulan di kedua ya. kebetulan sistem transfernya Indonesia itu tidak sama seluruh dunia. Itu koplak. Itu teman-teman harus tahu bahwa sistem transfer kita di 2023-2024 itu tidak sama sistem transfer di seluruh dunia kebanyakan. Kita mulainya November, dunia baru Desember. Kan lucu. Nah, akhirnya mau tidak mau kan cepet-cepet lah. Iya. Gopo. Akhirnya hasil Boboh tadi itu ya yang ada tambahnya Iya. saat ini. Kenapa merekrut Ovan? Butuh untuk tim. Itu yang hilang. Untuk menyatukan Iya. di dalam tim. Setelahnya senior lah. kalau Senior. tim, ya. Karena seniornya kan tidak banyak. Iya. Paling senior Muhammad Hidayat. Dayat. Itu pun notabene juga bukan orang asli. Bukan ya. orang sini tapi memang orangnya kalem ya. Iya. Kalem. Gimana bisa ngeplagi koncone kan? Nah, Ovan diharapkan bisa seperti itu dan bisa mencairkan suasana. Satu. Akhirnya merekrut idolanya Mas Yuda nih nomor 9 kemarin itu kan. Hendrike. Akhirnya ngerekrut itu dan lain sebagainya. Nah, berjalannya waktu Paul Munster mendapatkan pemainnya wis ono iki. Bener kan? Iya. Nah. Siki ono Ono iki gak iso nambah maneh kan? Gak iso nambah maneh. Kon yo saiki tak gawe kerjaan Pol. Kasarane ora iso ngomongi ngono ya. Kon tak kerjaan Pol. Awakmu gawe rujak, gawe rawon lah, gawe rawon. Tapi bumbune iki tok ono e. Ya apa? Iso enggak? Ya, iso. Kadang pas, kadang kasinen, kadang mungkin legi. Rujak rawon kok legi. Memang Jawa Tengah. Iya. Nah, kan kita lihat yang dilakukan oleh Paul Munster adalah bagaimana tim ini tidak kalah. Itu betul. Akhirnya mainnya modelnya ngono kan, Mas. Modelnya begitu. Dan kita semua kadang-kadang melihat, loh, iki kok diserang terus. Tapi bisa ngegolin tuh ya, loh, kok iso ngegol loh. Sama ngerasanya ngono enggak? Nah, saya juga sama. Paul Munster sepertinya dia memilih untuk pragmatis dengan pemain yang ada. Nah, saya nggak iso lapo-lapo ya. Ono yang main ngono tok. Iya sih. Dengan materi pemain itu Nah. harus trimon. Nah, kalau pertanyaannya melawan Dewa kemarin, sekarang ya pertanyaan Dewa. Iku elek.
kalau saya baca di Wacana Media itu ada statement kekalahan terburuk apa ya? Kekalahan Ini permainan terburuk atau kekalahan terburuk di selama Liga 1 2017 sampai sekarang ya? Ada ceritanya Persebaya di era Liga 1 itu kalah di kandang sedemikian telanya. Paling tidak biasanya kan 2-3. Ya, balas-balasan lawan Persipura dulu kan 3-4 misalnya kayak gitu. Masih bisa balas. Ya. Ini babar belas tidak bisa balas. Ini buruk. Dan ini harus dicari solusinya gimana. Soalnya ini parah. Sampean sama saya kan di stadion ya. Lihat langsung. Sebelumnya kan saya juga musim ini cukup jarang di stadion, cuma bisa lihat di handphone kan. Nah saya selalu komentar bahwa koyo aneh sih iki sepi goro-goro pemainnya elek misalnya. Ternyata bener dugaan saya. Bahkan dia sempat ketemu Mas ya, Mas di bawah itu salaman terus menang apa kalah kan ya. Terus setelah bola Tuhan mesti menang, iki bola dewa kan bola dewa iki asli bola Tuhan. Soalnya ya apa dewa iso menang. Dia arek Surabaya bola dewa. Bola dewa. Iya. Tapi gak sesuai ekspektasi, akhirnya ya tewas di 0-3. Ya, itu karena memang jauh panggung dari api. Pengennya bisa dapat poin tapi ternyata sistemnya nggak jalan. Robson cedera kayak gitu. Untuk Persebaya biasanya kan awal-awal musim Mas, mesti turun ya, nyungsep ya. Itu pun terjadi di beberapa musim-musim, bahkan sampai itu ada orang ngomong kutukan ya, orang ngomong gitu lebih. Terus itu pandangan sampean gimana Mas? Dari masalah itu Mas, di awal-awal musim pasti terseksel seperti itu. Padahal di pramusimnya api. Sebenarnya bukan kutukan. Jadi ini yang harus dipetakan oleh manajemen. Kenapa kok selalu berulang? Kenapa kok selalu berulang? Kayak tradisi modelnya. Saya anggap di 2019 saya. Anggap di 2019 sampai dengan yang kemarin kok begitu. Padahal pramusimnya oke. Nah ini harus dimitigasi lah, bahasa kerennya lah, mitigasi resikonya. Kenapa? Iki kejadian terus menerus gua duit begini, nggak efektif. Harus dilihat poin per poin. Kenapa sih kok iso nyungsep ini di awal? Ojo sampai meneh nyungsep. Kalaupun turun ya turun secukupnya. Kok ngejos mana? Harapannya kan kemarin gitu. Putaran kedua kan ngejos. Tapi ternyata apa? Persebaya mejen. Gak iso ngegol no. Nah itu jangan sampai terjadi. Gitu. Manajemen yang harusnya memitigasi. Ya apa caranya? Resiko-resiko nyungsep dan lain sebagainya tidak muncul. Buang-buang duitnya itu maksudnya di putaran kedua ngerombak total lagi Mas. Iya, ngerombak pemainnya lah buang-buang duit toh. Iya. Merekrut pemain lagi, pemain asing lagi, ini dicoret padahal sudah didapat kontrak segini, harus ada win-win solution buat keduanya. Eman toh. Dan semakin kesini, arek bonek dhewe ya dikongkon full host no stadion ya susah saiki Mas. Ya, karena performanya koyo ngono. Karena memang begitu. Bayangkan aja fans 1.000 ya. Iku saya tikete gorong sangune, gorong budale, gorong panas-panase. Saya kira pemain-pemain Persebaya paham iki. Ya kudune ngregani bonek sing wis teko kayak gitu. Harusnya berjuang fight. Ya saya tahu ya, aku ngerti nang gone lapangan fight. Tetapi mainan kandang rek, mosok kaya kerupuk kena banyu, melempem getine. Kan ngisi-ngisi ini. Tapi memang ya dipungkiri, tidak bisa dipungkiri bahwa jenenge klaim itu naik turun nih. Mungkin ini fase yang ini untuk yang lebih baik lagi. Harapan sampean untuk musim depan Mas Dion, kayak Persibaya. Mungkin ono saran-saran sing manajemen krungu akhirnya oke, seperti itu. Harapan buat musim depan menurutku ya manajemen ini kudu ya aku mau lah mitigasi resikonya untuk musim depan seperti apa, karena kita udah melewati tahun politik ini, sudah selesai. Musim depan kayak gimana. Terus yang kedua, tolong disediakan psikolog lah yang bener-bener kayak menetap kayak Mas Afif nih. Carilah di Surabaya ini pasti ada kok. Pasti ada. Kalau Mas Afif sekarang di timnas, cari yang hampir kayak Mas Afif tapi masih di Surabaya. Itu psikolog. Lalu juga pemilihan pemain juga harus dengan hati-hati. Jangan sampai beli kucing dalam karung. Jangan sampai. Jadi jangan lihat brosure tok, video tok. Oke, aku seri. Jangan ojo kayak ngono. Harus bener-bener dilihat
riwayatnya gimana, apakah punya cedera, biayanya kayak apa, itu penting itu. Tapi sekarang saya pikir untuk perekrutan yang musim depan ya semoga aja sesuai dengan rencana. Harusnya ya, karena dengan pengalaman sebelumnya toh. Iya, masa ya ngono-ngono. kebukukan bola-balik lah ya nemen kebajet iku jenenge. Mas Dion, selama sampean berkecimpung di dunia analis statistik, pernah nggak sih sampean itu memberikan pernah nggak bertemu dengan manajemen secara entah forum ataupun secara empat mata atau dengan gimana itu mengkritik, maksudnya ngasih saran ini tadi lah, ngasih saran kritik secara langsung, pernah nggak seperti itu Mas? Pernah? Terus tanggapannya dari mereka gimana Mas? Alhamdulillah dipakai. Alhamdulillah dipakai. Ya memang mungkin nggak langsung, tapi saya lihat ini ada yang mendengarkan nih. Udah pernah. Mas Dion, rencana ke depan untuk Sastrawan sendiri gimana Mas? Sastrawan ini apa maksudnya? Kalau status klub itu nasional enggak ya? Enggak juga. Nasional. Nasional, lapang bola nasional. Banyak dengan klub-klub lain. Kalau Sastrawan kan kalau buat timnas sama Persibaya. Udah itu aja. Ada rencana nggak untuk seperti yang lain gitu? Ya kalau memang ada tawaran misalnya untuk yang lebih profesional lagi, ya saya pertimbangkan nanti. Akan saya rekrut orang-orangnya. Ibaratnya saya ini kalau zaman dulu itu DE tim ya. DE tim lah ya. Tinggal nyari orang-orangnya yang mau menjalankan ada. Ono kok Mas. Cuma ya untuk saat ini memang saya fokus ke Persebaya. Nah tadi pertanyaan pertama kan kenapa? Lek tak delok ya misalnya MU, Milan ya. Itu tim senengan saya ya. Gak usah baper sih liane. MU Mas. Abuyar loh ya. Tapi udah klub Mas. Enggak. Abuyar ini biar. Saya gini. Aduh. Itu Pak menjaga sejarahnya itu dengan ngenah ya. Maksudnya prestasi naik turun tapi catatan statistiknya tetap terjaga. Tim-tim dari Eropa. Nah, ini yang mau saya bawa untuk Persebaya. Terserah mau kalian lanjutkan terserah. Enggak apa-apa. Terserah, tapi saya ngasihnya begini. Mau dipakai loh, misalnya Persebaya mau pakai misalnya, aku nggak wiki ya gini, pokoknya ngomong nggak apa-apa, karena ada wartawan di media lain mengambil kopas tulisan saya mentah-mentah, comot-comot, loh, itu tulisanku, media besar loh ini, tapi nggak dikasih sumbernya, wah teman-teman pada ngasih tahu, ngerti aku, itu, jadi paling tidak, aku pengen ini koyok klub-klub yang Eropa terjaga sejarahnya dan untuk pemainnya kan merasa aku diajeni ya nanti ya, aku dihargai ya. Kalau misalnya Jackson tak jadikan cover ini. Alasannya apa? Ya itu tadi, dia pemain asing paling sukses di Surabaya. Pemain top skor nang liga. Sebenarnya di Petro toh, ya biasa aja deh ya. Ya bagus, tapi kan ya tidak sampai yang kayak kita, hampir juara. Top skor Liga Kansas bawa juara. Top skor pemain asing terbaik 42. Satu kali dia mencatatkan quadrick, 2 kali hat-trick. Nah, habis itu sebagai pelatih juara 2 kali. Sipura ya? Bukan, sama Surabaya. Sama Surabaya. Divisi 1 sama divisi utama 2003 sama 2004. Nah, itu untuk ngajeni, untuk menghargai pemain-pemain. Itu pemain asing. Sekarang misalnya saya kemarin ngasih Andi, Randy, Taufik. Itu bukan kode, tapi itu penghargaan buat mereka. Karena dengan baju ini kan kita tahu nih, mereka bertiga kan trio kancil waktu itu. Mainnya kita kades, menghargai. Pemain-pemain itu kalau sudah tua, apa yang mau diingat dari Persebaya? Statistiknya dong. Kalau kita lihat videonya kan mungkin nyari ya, golei kayak gitu. Statistiknya sih dihargai. Jadi mereka akan sangat iya aku dealing karo bonek. Kadang-kadang contoh Mas. Bahkan sekarang portal atau web Mas ya? Sejarah Persibaya. Itu dari kita juga. Apa itu website apa? Itu website ya. Sejarah Persibaya. Jadi di situ bisa Bonek Water Forum yang memang mayoritas tulisannya dari saya. Yang memang khusus untuk statistik ya, memang udah janjian sama teman-teman sejarah Persebaya www.sejarahpersebaya.com. Nah itu Bonek Water Forum yang punya, yang mana isinya ya orangnya ya itu juga anggota BWF ya. BWF itu
Mas Dion, matur suwun buat waktunya bisa isok tekonan Tribun Podcast. Siap. Ini kita ada bingkisan dari merchandise ya, bahasanya Mas ya. Dari Rilby Mas. Wah, terima kasih. Monggo dibuka Boleh dulu buka? Mas. Iya, monggo. Oke. Rilby Distro. Masya Allah. Jadi lek tuku-tuku kaos bonek lho orang merchandise bonek-bonek Persibaya yang original ada di Rilby di Distro Rilby. Jolotundo 53 Surabaya. Di Rilby Jolotundo Surabaya. Polo Tuhan. Wah, ini. Mas buka Mas dicempreng aja. Oke ya, Rilby di Jalan Jolotundo 53 Surabaya. Sing sama nggak apa Mas? Gambarnya apa Mas? Lo Persebaya Polo Tuhan. Matur nuwun Rilby sudah support Sun. di tripod. Mantap. Oke Mas Dion, Ya, terima kasih banyak. Semoga Sama-sama, Mas sukses Dion. lancar selalu. sama-sama. Salam satu nyali. Wani.